Udah sih. Hai Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Vina Kokolayan dalam Tribun Sosok. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, seorang perempuan tangguh ya. Jadi dia ini akan menceritakan perjuangannya, bagaimana dia merintis kesuksesannya sampai sekarang di umurnya yang masih muda. So temanya itu temanya ini ya, perjuangan perempuan perantau. Jadi lebih ke filosofis sih sebenarnya Tribuners, bagaimana kata merantau itu, bagaimana perjuangan wanita ini sampai bisa memenuhi segala apa yang ia impikan hingga di saat sekarang ini. Oke, kita langsung saja. Halo Halo Kak. April, boleh perkenalkan diri dulu ke Tribuners? Oke, halo. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Aprilia Tambariki. Umur bilang enggak umur 23. Dan saat ini karyawan swasta dan sering menerima job atau sering MC atau Master of Ceremony. Thank you. Ya April, apa kabar? Baik. Makasih ya udah datang di Tribun Iya. Sosok. Terima kasih udah undang April juga. Ini menarik sih, sesuai temanya kan perjuangan perempuan perantau nih. Jadi April akan menceritakan kisahnya ya sampai sekarang ya. Sekarang usia berapa? Sorry. 23. 23 ya, dengan pencapaiannya sekarang di usia muda. Yap. Udah Iya, agak secara ini secara materi oke, secara mental juga sebenarnya kan sudah udah terbentuk. ya? Sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk mentalnya. Jadi sekarang April sehari-harinya sebagai apa? Hari-hari itu bekerja di perusahaan swasta. Terus Boleh disebutkan? bisa disebutkan Bisa. kerja di perusahaan Indomaret Indomaret ya. sebagai talent promosi. Talent promo, oke. Ya, kerja dari 2018 sampai saat ini. Puji Tuhan masih bertahan. Masih ya, oke. Mental udah terbentuk ya. Dan sering menerima job di luar perusahaan, sering MC di acara wedding, event, pokoknya apapun yang berkaitan dengan MC itu April di situ sih. Keren ya. Ya. Udah sejak kapan menyadari bahwa April tuh punya talenta untuk di atas panggung memandu sebuah acara? Ya, sebenarnya sih dari SMA itu sering suka tampil di depan. Ya, misalnya kalau mau upacara, April tuh sering tampil di depan. April juga kan SMA itu ikuti jadi OSIS. Oke. Sempat jadi koordinator. Kalau di SMA itu Minat dan bakat. segitiga, pramuka. Oke. Jadi ya pokoknya seru kalau ikut-ikut yang kayak gitu. Jadi aman lah, terbentuk. Jadi sampai sekarang semakin kesini semakin sadar bahwa ternyata ini 2019 itu sadar bahwa ternyata April bisa tampil di depan banyak orang, bukan cuma sampai di teman-teman sekolah saja. Kemarin baru mulai kerja itu kan langsung tampil di depan banyak orang, ya mulai nge-MC dari situ. Setelah itu sadar bahwa ternyata bisa nge-MC, bisa pandu acara. Sejak mulai dari kecil, acara kecil sampai acara ada 3.000 orang itu April. wow, keren ya, keren. Berarti kalau dari SMA kan ya, udah latihan kayak kepemimpinan begitu, baru pembentukan karakter. Kalau dari kecil udah biasa tampil, biasanya sih bukan dari SMA, biasanya dari kecil udah punya kecil bakat. Sih kayaknya dari kecil suka ini sih, tapi belum terlalu ini. Kalau masih kecil kan terserah kita mau ini di mana. Tapi mama sempat cerita sih kalau emang dari kecil April itu emang mulai kalau misalnya sekolah pengen duduk di depan, sering bicara sama guru. Iya, sering nyanyi juga sampai sekarang ya bisa juga nyanyi. Berarti MC juga sekalian nyanyi. Ya bisa. Udah terdengar sih dari suaranya. Iya, dari kecil udah punya bakat lah ya. Berarti pernah nggak, biasanya kan seorang MC itu berarti kayak April bilang tadi, dari kecil kata mama udah biasa tampil, udah punya kepercayaan diri yang tinggi. Pernah nggak April merasa insecure? Maksudnya udah sampai sekarang udah berprofesi sebagai MC, pernah nggak ada rasa insecure? Pernah.
waktu SMA sih kan April sering ikut lomba-lomba gitu, lomba-lomba nyanyi. Kan namanya kita kan kalau bisa ikut lomba tuh ada yang paling baik gitu, ada yang lebih jago nyanyi. Nah April tuh kayak kalau dengar suara yang satu, yang teman lawan April, ih suaranya bagus, cantik gitu, tapi kayak April ini apa? Jadi kayak kalau ya waktu SMA itu agak kurang percaya diri dengan keadaan April. Maksudnya, oh cewek ini ekonominya bagus, cantik, banyak jago nyanyi. Dan April kayak ya mungkin dengan semangatnya April waktu itu ya sempat down karena ternyata April makanya ada orang bilang jangan merasa diri paling terbaik karena masih ada yang lebih baik dari kita. Jadi kemarin April nggak jadi diri sendiri karena berpikir masih banyak orang yang lebih bagus dari April. Itu waktu SMA ya? SMA. Kemudian berproses akhirnya pas lulus SMA itu sempat kuliah, terus kuliahnya di Politeknik Manado, di sana ya. Ya, di Politeknik Manado. Udah semester 1, tapi kayak merasa kurang cocok karena itu kuliah dari jam 8 sampai jam 4 kayak gitu. Tapi karena aku pikir ya mungkin aku lebih suka kerja, soalnya pas kuliah kayak keinginan kuliah itu bukan semakin menurun, lagi langsung malas gitu ini. Terus aku berpikir untuk kerja, karena aku udah lihat kan ada kan kakak yang kerja di perusahaan swasta juga. Apa yang dia inginkan dia langsung dapat dengan dirinya dengan uangnya sendiri, dengan kerja kerasnya sendiri. Aku ambil contoh di situ, aku langsung kerja, mengambil keputusan untuk kerja. Dari orang tua juga, orang tua bilang apa yang April putuskan itu jadi tanggung jawab April. Emang benar sih, karena apa yang April putuskan itu emang April pertanggungjawabkan sampai sekarang ini. Itu keputusan April, ambil kerja, berhenti kuliah dan ambil kerja. Nanti April jelaskan ke orang tua kalau nanti April berhenti kuliah, dan setelah April kerja, April janji nanti kuliah itu akan menjadi biaya April sendiri. April tidak akan minta sepeser pun dari papa atau mama. Nah, namanya kan kalau orang tua, kalau mama nih berat banget dalam hal harus kuliah, pokoknya harus kuliah. Kalau papa kan kalau papa itu dia lebih menghargai keputusan April. Jadi kalau yang pasti kepercayaan tetap dijaga, apapun yang terjadi itu tanggung jawab April sendiri. Jadi papa bicara ke mama dan akhirnya mama setuju kalau April itu kerja. Nah, sering berjalannya waktu, April kerja, April kuliah, dan puji Tuhan tahun ini April selesai kuliah dan tinggal menunggu wisuda tanpa meminta biaya sepeser pun dari papa atau mama. Dari orang tua. Bahkan kalau misalnya papa mau ini, mama mau ini, itu puji Tuhan masih April sediakan. So, kalau misalnya mama mau handphone, mama mau beli handphone yang baru, itu April usahakan mama dapatkan itu dari uang April sendiri. Keren ya, membanggakan orang tua. Padahal anak bungsu loh, biasanya anak bungsu lebih manja. Iya sih, kata orang gitu. Cuman ya karena April tuh anak bungsu yang terlahir di keluarga yang sederhana. Ya, berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara, itu perempuan semua. Jadi tidak ada, misalnya kan kalau ada 5 bersaudara itu ada kakak laki-laki tuh dia bisa biayai, maksudnya membantu adik-adiknya. Tapi ini perempuan semua. Jadi dari keempat itu udah nikah semua, dan April tertinggal yang belum menikah saat ini. Dan April juga pikir April masih mau membanggakan orang tua, masih bisa membantu orang tua selagi April masih ada. Ya, jadi jangan dulu buru-buru nikah ya. Itu udah Tuhan sediakan buat kita. Ya lagian masih muda sih, baru 23 ya perjalanan. Ya 23 kan? 23. Kita berusaha capai dulu apa yang kita inginkan, baru kita menuju ke sana. Ya itu pasti ada kok. Ya pastilah ya, amin. Iya. Berarti keren ya, maksudnya perjalanannya berarti udah mandiri dari
semester 1 waktu keluar dari itu. SMA sih menurut April, soalnya Oh ya April udah belajar tinggal. mandiri tuh waktu SMA, karena April udah ngekos di Oh ya Kota udah Bagu. merantau lah ya. Lumayan merantaunya 1 jam kan dari Modo Inding. Lumayan. Modo Inding ke ini jarang pulang kampung. Namanya kan orang, kalau orang Mau ini ke kota. ke Kota Bagu. Bagu. Ya, sekolah di sana selama 3 tahun, setelah sekolah langsung ke Manado. Sudah pulang. Berarti sejak Iya, lulus SMA pulang sih itu tapi udah jarang. nggak, maksudnya udah nggak tinggal sama orang tua itu sejak kelas 1 SMA Iya, kelas 1 SMA. sampai sekarang. Iya, karena di waktu SMA juga kan orang tua jarang ngecek April, karena mereka kasih kepercayaan yang besar buat April. Jadi pokoknya kalau April yang penting mama tahu April di sana sekolah. Kepercayaan selalu dijaga ya, dan kita harus April buktikan itu Sampai sekarang. Keren ya itu ya. Iya, meskipun pas lewati hal itu banyak kata-kata yang kayak dia ini gini, April ini begini, April ini begini. Tapi itu cuma dari kata-kata dari kata-kata orang saja sih. Dan orang tua cuma bisa mendengarkan saja. Ya karena mereka memberi kepercayaan besar. Tetap mereka lebih percaya anaknya dong daripada. Iya. Kan logikanya kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul, kita nggak bisa memaksa orang untuk suka kita ya. Iya. Karena sama dong bilang sama datang di Manado, nggak ada mau kawin belum ada itu sama dong cerita. Iya betul. Begitu kata. Nggak ada mau apa, nggak ada mau mbak kiri, nggak ada mau kanan, tapi dong cerita. Iya. Nggak ada mau naik, nggak ada mau turun, dong cerita. Ya, tapi gitu. Selama April sendiri keluarganya sebagai support system bisa meyakinkan, udah cukup sih. Orang cukup lain nggak perlu. Bener nggak? Iya sih, tapi kadang namanya anak sih, kalau misalnya kita nggak tahu, karena mungkin kan manusia. Kalau misalnya selalu mendengar kata-kata atau cerita yang tidak baik ke orang tua, misalnya orang tua April, ya kan tetap orang tua juga langsung emosi, langsung nanya ke April, langsung ambil tindakan marah, tapi tidak tahu yang sebenarnya gimana. Itu terus boleh nangis nggak? Cuman April sih tetap meyakinkan orang tua bahwa itu cuma sekedar cerita. Mau udah lihat dari SMA, papa kan tahun lalu papa meninggal dan kan mama. Jadi karena kemarin kan yang selalu kuatkan mama itu, yang selalu bujuk mama kalau misalnya April kesini itu papa. Nah sekarang kan tinggal mama sendiri. Jadi kalau misalnya dengar kata-kata negatif atau dari orang itu, mama auto marah kan ke April gitu. Jadi April cuma sampai menjelaskan saja. Nah kurang kepercayaan langsung turun gitu ke orang tua, ke mama, namanya kan ya ibu-ibu lah ya. Apalagi udah lihat-lihat di Facebook, lihat-lihat di mana, udah terpengaruh ini, jadi langsung marah. Jadi kalau untuk mama sih, kalau orang tua itu jadi support system juga, tapi April juga punya support system namanya teman-teman. Karena juga kita butuh teman-teman juga untuk berekspresi, untuk kemana healing atau lagi stres, tetap larinya ke teman-teman. Dalam hal positif sih, tidak untuk negatif. Bertumbuh bersama ya. Ya, bertumbuh bersama. Oke, keren nih. Berarti udah berkarirnya sampai sekarang. Terus soal MC nih, pernah nggak ada ini nggak awal mulai ini April itu berkarir, maksudnya turning pointnya sebagai berkarir sebagai MC itu kan bilang tadi waktu SMA, tapi ada nggak satu momen yang benar-benar menyadari bahwa oh ya pokoknya ini profesi yang harus saya. Pernah. Di mana? Tapi itu sebagai bukan job, itu sebagai apa, itu kerja di Indomaret. Tapi kan kerja di Indomaret ya, Indomaret kan selalu ada event gitu, ada ini ada ini. Jadi yang MC itu April. Itu ada apa, misalnya ada event bersama pemerintah, itu dari atasan tunjuk April nge-MC ya. April nge-MC di situ. Dari sekian banyak orang, itu the first time April nge-MC. Karena April belum the first time untuk banyak orang. Jadi pas April sadar, oh ternyata ini bisa dijadikan punya, harus terus nge-MC, misalnya ada job ini April terima itu, pokoknya itu duitnya lumayan karena duitnya lumayan ya. Sesudah itu kan mungkin ada orang yang lihat, oh ini MC nanti terus langsung April
nanti kalau ada acara ini April MC ya, fee April berapa gitu kan, udah tanya fee ini kan the first, jadi belum tahu ini Rate-nya. mau kasih harga begini, kasih harga begini kan, jadi masih berpikir. Nah langsung pertama awal MC itu kasih ini 500. Itu sih orang bilang udah banyak. Kan itu dulu MC terus Berapa jam? Waktu kegiatan berapa jam? 3 jam karena cuma acara kecil. Oke. Sudah. Jadi pas April MC di sini tambah relasi gitu. Jadi orang lihat, minta kontak dari misalnya Jarum atau di sini minta April. Dan April sadar semakin seiring berjalan waktu terus sampai sekarang, puji Tuhan makin banyak job ya. Sampai sekarang kepedean itu udah level max. Kayak udah nggak urut malu kayak ini. Sebelumnya MC itu acara paling besar itu acara akhir tahun. Waktu itu 2020 di kawasan. Oke, sebelum COVID ya itu? Iya, sebelum COVID. COVID-nya bulan Maret. Oh iya. Terus dari acaranya itu udah, pokoknya itu ada 3.000 orang. Banyak banget orangnya. Terus April nge-MC di situ. Itu jadi satu kebanggaan tersendiri karena Tuhan akhirnya maksudnya dari acara yang kecil-kecil dan saat ini sudah sangat banyak orang dan April berdiri di depan orang-orang yang sangat banyak itu. Itu kan namanya MC itu dari awal itu suatu pencapaian yang luar biasa. Maksudnya cita-cita April kayak April pikir pokoknya April pikir aku harus nge-MC di banyak orang. Dan itu mimpinya dulu itu. Dan akhirnya April berdiri di sangat banyak orang dan di area kawasan. Itu kan kawasan maksudnya itu udah lumayan lah, pusat keramaian yang orang bisa lihat April itu seperti apa. Jadi makin banyak makin rame ya, makin banyak relasi. Saling minta kontak kan, April nanti nge-MC di sini, nanti nge-MC di sini, nanti nge-MC di sini, sampai dijadwalkan nge-MC hari ini, nge-MC di sini. Sampai tabung menabung sampai ya luar biasa lah pokoknya. Sampai sekarang itu simpan dulu ya. Iya, simpan dulu ya. Simpan dulu ya. Kita bahas. Kalau sekarang berarti acara apa aja buat April MC? Kalau April MC di acara pemerintah bisa. Acara formal. Informal itu April bisa MC di acara komunitas, anniversary dari komunitas, misalnya CBR, CMC gitu. Sering, pokoknya April MC sampai di Gorontalo sana lah, di Marisa. Iya. Sampai capek. Dan sampai rasa ini sudah bisa berhenti. Anda silakan pulang istirahat dulu. Oke, sampai capek dan banyak duit. Iya, puji Tuhan. Ya harus banyak duit kalau capek. Iya dong, iya. Orang kalau mau banyak duit itu harus capek. Iya. Kalau nggak mau capek itu ya investasi bodong namanya. Iya. Itu investasi bodong. Nanti akhirnya nyesal. Lebih baik ya berusaha semampu kita dulu. Kalau emang kita udah waktunya istirahat, pulang ke rumah ya, atau istirahat lah. Jangan terlalu dipaksakan juga. Iya sih. Karena kata orang sih itu kesehatan juga kan mahal ya. Mahal. Investasi terbesar itu kesehatan. Iya, kesehatan. Kalau makanya sakit kan nggak bisa kerja. Makanya. Iya. Nggak bisa cari duit gitu. Nggak bisa cari duit. Oke. Ini pandemi kan acara banyak kayak yang tutup ya. Itu ngaruh nggak? Enggak. Oh enggak. Karena tetap April jalan. punya pekerjaan tetap. Nggak, maksudnya untuk acara MC-nya Acara itu. MC-nya. Ada sih. Kan April juga sering MC. Kalau kan waktu kemarin karena nggak boleh ada acara langsung, jadi kita live. Jadi kayak misalnya kayak gini, jadi acaranya kayak April bicara, audiensnya itu diganti dengan kamera. Kita perlu berbicara bukan dengan audiens, berbicara kayak gini, kayak ini April, ini audiens. Gitu ya, online ya. Online gitu. Jadi MC online juga ya agak sulit gitu. Jalan ya berarti ya. Cuman adaptasi ke kondisi kayaknya. Iya, adaptasi kondisi. Tapi sampai sekarang masih berjalan, masih tetap April yang sama dan masih tetap menuntut acara. Kalau misalnya dalam sebulan untuk sekarang ya kan udah new normal nih. Yeah. Orang-orang udah banyak event udah terlaksana, itu udah mulai stabil namanya. Kemarin emang per bulan boleh berapa kali MC? Kemarin waktu pandemi ya. Kalau enggak, maksudnya ini kan udah mulai ini normal ya.
Biasanya satu Mengakhiri bulan itu 6 kali. 6 kali. Iya. Lumayan. Sama April kan udah terima kalau April dikurangin, jangan terlalu banyak di MC juga, karena kan April mengatur waktu, karena April sering buat konten endorse di Instagram atau TikTok gitu. Oh iya, selebgram juga ya. Enggak sih. Iya dong, Maksudnya, kalau endorse sudah selebgram. ya April dong. sering endorse juga, karena banyak endorse juga kan masuk. April nggak milih-milih endorse sih, apapun itu yang berbau uang April endorse. Maksudnya, tapi dalam hal positif. Kalau hal negatif April tolak itu sih. Agak riskan kalau soal misal kayak kan banyak artis nih yang dilaporkan karena mempromosikan judi online. Iya, itu banyak banget kalau di Instagram. Tapi kan Bahaya. April lihat itu makanya kita selaku wanita yang bijaksana itu harus pintar-pintar memilih ya. Oke. Entah itu memilih cowok, entah itu memilih endorse, itu harus pintar-pintar sih. Oke. Pernah nggak di pengalamannya ada momen memalukan saat nge-MC? Iya. Apa? Kayak gimana ya? Salah sebut gelar, Oh, oke. salah sebut nama, terus misalnya kalau orang Manado itu kan identik dengan, misalnya kalau salah sebut gelar itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi Itu pride. kan itu kan pencapaian. Jadi kasihan kalau maksudnya salah atau nggak sebut gelar, itu kayak pas dia kan udah sebut misalnya, silakan kepada bapak ini Andika misalnya, tapi seharusnya dia ada gelar tapi nggak disebutkan, dia maju, oke, terima kasih, tapi dia kayak mengungkit di ini, kan malu gitu. Atau April bilang SE, seharusnya dia MM gitu. Atau STH diulangi MC. Kan kalau misalnya dari dianya langsung ke MC, kan audiensnya langsung MC salah lagi. Seharusnya audiens tidak nggak sefokus itu sih. Cuman karena orangnya itu agak merasa ini salah. Kan orangnya kan langsung pada orangnya. Kalau audiensnya nggak peduli lah kalau misalnya itu STH atau SE. Ya sering ini sih. Berarti pernah nggak diprotes dengan cara yang kasar? Enggak sih. Oh, enggak. Sampai sekarang enggak. Cuma mungkin karena cewek ya. Bisa jadi. Iya, kalau cowok paling dikasarkan ya. Cuman karena cewek ya, meskipun salah, ini biasa jadi ini tolong ini April nanti next gitu, lembut lah. Iya. Itu untungnya jadi cewek. Ini April kan profesinya itu selalu berhadapan dengan banyak orang nih, dan apapun yang terjadi dituntut harus profesional ya. Iya. Pernah nggak April itu ada masalah pribadi? Di waktu yang sama itu, masalah pribadi itu berat, dan di waktu yang sama itu harus bekerja. Sering. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya Kan itu mood ya. Iya, mood Soal sih. mood. Tapi kita namanya kalau udah terbiasa, namanya kan kembali ke awal yang udah mentalnya udah terlatih. Okay. Kita udah bisa menyesuaikan. Kamu maksudnya pikir harus profesional, masalah nanti aja, ini dulu. Jadi nggak pikirin masalah dulu, kita fokus ke ini dulu, yang satu dulu, masalahnya di nomor 2 kan. Jadi kita nanti kan badai pasti berlalu ya, jadi setelah ini nanti kita urus lagi. Jadi kumpul mood dengan diri sendiri gitu, support diri sendiri, udah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalnya gini, manggungnya jam 12 nih, itu kumpul moodnya itu boleh butuh berapa lama, beberapa jam sebelum tampil, atau cuma hitungan menit? Itu sih kan kita namanya kalau misalnya udah cukup, mungkin karena moodnya ini kan kita harus make up sendiri. Rambutnya kan sibuk menyibukkan diri sampai tampil ya, kita kan udah lewatin itu. Jadi kita nggak kayak diam dulu kumpul mood, nggak. Jadi sibukkan diri Anda dulu, menyibukkan diri sampai ya udah, itu lupa masalah itu nanti. Lupa. Jadi karena kita sibuk sampai kita nggak pikir masalah itu ada. Ya udah, jalan mengalir sampai ya? Selesai MC udah nangis lagi healing nangis lagi. Keren ya, profesional. Ini kan April ini
profesinya tampil di depan banyak orang, berarti harus selalu memperhatikan penampilan. Itu gimana April memperhatikan penampilan dari segi fisik maupun kostum atau dari atas? Rambut sampai ujung kaki itu gimana? Itu harus menyesuaikan sih. Kalau misalnya acara kalau formal misalnya, ya itu berpakaian lah harus formal karena itu banyak pejabat-pejabat, karena kan April biasa MC di misalnya acara pemerintah yang kayak bupati, gubernur, ya harus jaga etika penampilan. Jadi karena kalau salah pakai kelihatan sedikit tangan aja agak ke kiri itu diperhatikan, diperhatikan ya. Apalagi MC itu menjadi sorotan utama. Yes. Apalagi dalam pembukaan, mau dalam ini selalu MC yang berperan aktif dalam acara. Makanya selalu menjaga penampilan saat formal. Kalau informal misalnya acara komunitas, ya it's okay sih. Penampilannya ya setidaknya tidak terlalu seksi bukan berarti. Tapi pernah tampil seksi. Yang April rasa seksi itu kayak misalnya pakai crop tapi pakai jaket, itu udah seksi aja sih. Kalau misalnya pakai rok pendek itu, tapi rok pendek itu bukan yang pendek banget, istilahnya di atas lutut lah, itu udah merasa seksi. Tapi memang kalau skill kita udah di MC, penampilan kita pun udah auto ya, udah biasa aja sih. Yang penting skill kita dalam memandu acara udah tidak terlalu ini tentang pakaian. Kalau kesehariannya tetap, maksudnya di luar pekerjaan tetap ini nggak? Kalau gimana Kak? Atau penampilannya kayak misalnya make up atau baju? Make up. Iya sih. Tetap di luar pekerjaan. Tetap. Oh iya, kali aja di jalan ketemu. Iya kan? Calon klien ya. Iya, biasanya kan kalau misalnya apalagi April emang setiap harinya di lapangan, di luar, maksudnya sering bertemu dengan orang yang berbeda. Ya jadi kadang ini April, ini yang MC di sini, jadi tetap harus menjaga penampilan sih. Jangan yang udah keluar terus rambutnya ke sana ke sini kan nggak mungkin. Iya kalau di penampilan April nih, nggak, kalau menurut saya ya, setiap orang itu punya ada hal penting yang dia harus perhatikan dalam penampilannya. Misalnya gini, kayak sepatu, dia highlightnya di sepatu atau jaket atau jeans. Itu kalau April pribadi meng-highlight sebuah style itu gimana? Yang memang maksudnya benar-benar pokoknya bagian ini harus oke lah, harus keren. Kalau April lebih ke ini sih, muka. Muka. Soalnya kalau baju kan, kalau mukanya udah aman, bajunya terserah pakai baju apa. Yang penting ya cocok-cocokan lah. Maksudnya kalau misalnya muka masih make upnya belum ini atau rambutnya masih ini kan itu kalau untuk pakaian sih itu masih nomor 3 lah ya. Yang pertama itu muka, lebih kedua rambut, ya? Iya. Kepala lah ya. Ya. Soalnya kalau tentang pakaian itu nanti menyesuaikan, tinggal tarik. Oh ini cocok pakai. Oh gitu. Oke. Iya, gitu. Jadi ada yang fokus harus sepatu harus ini. Nah, soalnya kan ada orang yang emang dia kalau tampil itu fokusnya di sepatu nih. Aku highlightnya di sepatu. Iya, mungkin karena apalagi kalau orang Manado. Manado kan kenapa orang pakai aja. Maksudnya pakai juga, yang penting tuh aman. Yang penting muka gagah. Yang penting agak-agak gas, gitu. Yang penting muka sama leher sama muka enggak beda. Masih sama, betul. Iya, betul. Banyak kan karena kalau misalnya ini tidak aman, meskipun baju itu aman, tetap muka tidak aman. Tetap mau cerita. So bilang orang Manado tuh kiri kanan tak salah dong cerita, jadi tetap jaga muka supaya orang mau. Atau degradasi warna, misalnya muka terlalu putih, leher sama tangannya hitam. Hitam. Kalau hitam begini hitam. Iya. Nggak ada orang karamel macchiato. Degradasi warnanya berbeda. Nah, kan April nih ambasador Indomaret Sulawesi Utara, berarti ambasadornya cuma 1 orang nih. Iya. Iya ya. Gimana itu mengatur waktu antara kesehariannya sebagai ambasador di Indomaret dan pekerjaan di luar kantor? Kalau untuk ini kan pekerjaan April, kayak April nggak terlalu fokus diam di kantor. April pekerjaan April itu job desk April itu kayak hari Senin take video, hari Rabu take video, hari Kamis take video. April udah jadwalkan. Jadi kalau misalnya hari Rabu itu ada acara,
hari Senin itu April udah take 2 video berarti. Itu video promosi? Iya, video promosi. Video kayak misalnya kalau di Indomaret kan ada promo-promo yang menarik ya. Jadi April take video itu. Kayak wartawan juga sebenarnya. Iya, jadi terjadwal kalau di Indomaret. Ya. Tapi kalau misalnya April lebih fokus ke ini sih, ke di kantor, di perusahaan. Kan nanti untuk job-jobnya kan kalau misalnya hari Sabtu harus ada job, tapi itu ada dari event di Indomaret, April tolak job ini. Karena rumah yang sebenarnya itu di kantor April. Di kantor ya, rumah yang sebenarnya. Yeah. Udah berapa tahun di sana? Udah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih, oke. Keren. Penghasilan April itu dari situ. Jadi kalau misalnya job kan nanti datang lagi. Kalau ini kan harus kewajiban, tanggung jawab April. Jadi April nggak bisa melepaskan tanggung jawab demi untuk satu job ini. Nanti bisa di offer ke teman mungkin yang bisa ini. Mungkin ini berpikir berarti hari Sabtu ini bukan berkatnya April, ini berkatnya ini. Tetap prioritas ke perusahaannya. Oke. Nah, April di usia ke 23 tahun udah banyak pencapaian. Bulan kemarin 23 ya. 23 bulan April. Oke. Pencapaian apa aja yang udah April capai? Pencapaian hingga saat ini. Iya. Dari awal sih itu kalau handphone disebut pencapaian nggak sih? Iya dong. Kalau kan keringat sendiri. Iya. Kalau dari awal itu handphone iPhone 6 kalau nggak salah. iPhone 6. Next. Karena kan semakin ini itu kebutuhan, karena semakin kesini semakin kayak misalnya mau endorse kan pakai handphonenya sendiri, handphone Apple sendiri. Jadi tuh Apple lebih ini fokuskan sih. Terus ganti XR lah ganti. Terus ganti iPhone 11. Terus ganti iPhone 12. Udah motor. Jadi sambil menyelam itu minum air. Udah kumpul duit beli handphone, udah akhirnya kumpul uang lagi, pulang langsung beli motor. Itu udah senang, merasa bahagia banget beli motor sendiri. Karena kemarin udah janji ke papa mau beli motor buat papa. Tapi kalau di sini kan April pakai dulu karena karena masih butuh, dia pakai dulu. Udah tetap terus karena berkat semakin melimpah, jadi masih itu kan dikredit motornya. Jadi kredit, beli motornya itu 2000 berapa ya? 2020 itu 1 tahun, kredit 1 tahun. Terus masih ada 6 kali kalau nggak salah. Terus dapat job banyak sampai itu April kasih lunasin langsung. Dan motor udah selesai, udah jadi milik April sendiri, udah nggak pikir-pikir mau kredit itu lagi. Udah enakan dapat BPKB, sombong lah BPKB. Kelar sekolah. Iya. Udah selesai. Sering berjalan waktu kesini menjob MC di Bitung, kasihan kan bawa motor. Itu perjuangan April tuh make up bawa motor. Iya, makanya dari Modo Inding biasanya pulang kampung bawa motor, balik mau Manado lagi bawa motor gitu. Keren. Biasanya nyetir sendirian, biasanya teman-teman. Biasanya kemana MC panas-panas jam kan, misalnya MC itu jam 1, terus kita berangkat dari ini kan udah jam 11. Bayangkan itu panasnya Manado bawa motor. Jadi harusnya ini tidak hitam, tapi karena nggak pakai kaos tangan ya beda lah langsung. Gitu. Jadi seiring berjalan waktu, puji Tuhan April dapat berkat dari job-jobnya April, kerja kerasnya April, sampai sekarang April bisa beli apa yang orang tua mau, apa yang mau, hadiah apapun yang mau itu April sediakan selagi April bisa. Beli handphone buat mama, beli perhiasan buat mama, beli baju buat mama, bantu orang-orang keluarga yang ekonominya menurun, kasih sembako ke saudara-saudara yang membutuhkan. Dan saat ini finally April dapat apa yang April inginkan. April beli mobil dengan usaha dan kerja keras April sendiri. Saat ini sudah nggak angus-angusan lagi. Udah bisa nyetir mobil. April kursus mobil dulu, terus April beli. Karena ada yang bilang Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi April
belajar nyetir dulu. Nah mungkin kan nggak tahu bawa mobil terus So, udah mau beli mobil, jadi April persiapkan, April belajar nyetir, dapat SIM, dan akhirnya finally beli mobil ya, mobil kecil sih, tapi nggak panas-panasan. nggak panas-panas, nggak kena hujan. Iya. April nggak berpikir sih seberapa mahal yang April beli, tapi seberapa membantunya mobil itu kepada April. Jadi ya puji Tuhan, membahagiakan sih, lumayan Pencapaiannya. luar biasa. April merasa luar biasa karena tidak ada satu kecuali campur tangan Tuhan, tidak ada misalnya minta uang ke mama, ke keluarga untuk beli mobil. Pencapaian April yang luar biasa sih, April bisa bayar kuliah Sendiri. SPP kuliah itu sendiri, biaya kuliah sendiri, sampai April udah selesai kuliah. Keren ya. Iya, lumayan sih. Itu keren loh, bukan lumayan lagi. Karena April bilang lumayan karena masih ada pencapaian yang lebih besar lagi yang akan April percaya itu. Pasti. Mungkin ke depan kan sebenarnya mau beli rumah, tapi step by step. Oke. Karena jangan egois, jangan memaksakan diri, karena diri ya nggak mampu kan kalau udah beli mobil terus mau ini rumah lagi. Jadi step by step. Mungkin selesai motor, doakan ya Kak, biar Amin. rumah langsung. Nanti Amin. jalan-jalan ke rumah. Kalau rumah baru bangun. Iya siap, mau naik rumah baru nanti pasti. Makanya step by step. Keren ya. Itu ada nggak mimpi yang belum tercapai? Maksudnya selain rumah ya, untuk mimpi jangka panjang lah. Ini mimpi yang saat ini sih, yang ingin aku capai saat ini itu aku mau renov rumah yang di kampung. Rumah orang tua. Rumah orang tua. Karena mau sampai kapanpun kita dirantau, mau sampai kapanpun kita merantau, tetap kita akan kembali ke rumah. Iya gak sih? Betul sekali. Jadi kapanpun kita merantau, sejauh apapun kita merantau, kita mau ikut suami misalnya, ikut ini, kita mau keluar negeri, tetap kita akan kembali ke rumah kita. Kapanpun kita akan merindukan rumah kita. Jadi aku akan renovasi rumah yang ada di Modo Inding biar keluarga ngumpul di sana nyaman, April pulang juga bisa nyaman, bisa undang teman-teman Tribun nyaman ya kan. Makan sayur. Tuh mungkin ada sayur, kentang ya kan, Kentang-kentang. gitu. April mau renovasi rumah yang di Modo Inding dulu. Iya sih. Mungkin dari situ kalau misalnya itu udah bisa kan, kalau di rumah di Modo kan bisa step by step renovasinya. Karena mama juga kan ada di Manado sekarang. Karena seharusnya nggak mau renovasi, tapi karena mama nggak mau tinggal di Manado, mungkin namanya mama itu suka tinggalnya di kampung biar banyak teman, banyak saudara. Tuh bisa baca cerita tuh, bawa kalau gibah. kan kalau di kota kan soal lebih individualis. Iya, betul sekali. Mama ada tambung bakar lotat. Iya, dan boleh baca cerita orang. sorry. Begitu. Bagi orang. Gitu. Jadi mama lebih nyaman ini. Jadi makanya April bilang bantu doa Jono Mak supaya kalau April udah berkat lebih, April bisa renovasi rumah, nanti itu akan jadi tempat orang berkumpul keluarga nanti mama sampai masa tua di situ sih. Oke, keren ya. Berarti orang-orang mungkin dari pencapaian sekarang itu orang-orang hanya melihat kulit luarnya aja. Yap, itu tanpa lihat bagaimana darah-darah yang bercucuran selama hampir berjuang ya. Itu sangat banyak orang cuma lihat dari cover. Oh ternyata dia subli oto. Apalagi orang-orang Manado yang subli oto. Sampai cerita dari kecil sampai besar. Terus dia tuh begini kok subli oto. Oh dia begini stokang. Begitu orang Manado. Cuman namanya karena orang udah lahir di lingkungan yang seperti ini, it's okay, orang bodo amat aja kan. Orang lihat orang kerja, orang ada kerja, aktivitas orang itu sebagai apa, apapun yang menjadi orang aktivitas itu orang saksikan langsung. Makanya itu gunanya sosmed, maksudnya Instagram, posting nggak sementara kerja, nggak sementara ini, endorse apapun itu doi. Jadi yang lihat yang selalu bercerita pangana salah seorang sendiri. Cuman bersyukur pada orang sih. Tanpa ada orang nggak akan termotivasi. Betul. Tanpa ada orang nggak mbak story. Tanpa ada orang nggak mesin tunjuk, nggak petas itu channel gitu. Iya, personal branding ya. Iya betul. Jadi bersyukur pada orang sih. Sampai sekarang terima kasih untuk kalian ya. Terima kasih banyak. Ini bungkam para haters dengan prestasi ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang cerita
April kalau cuma diam saja di rumah sambil skincare, it's okay, silakan. Tapi April itu bekerja setiap hari, bangun pagi, bangun jam 8 ke kantor sampai malam kerja sambil nge-MC. Ya itu sudah terlihat sih. Kalau untuk mendengar cerita mereka yang sangat gampang itu, ya itu sangat tidak masuk dalam konsep saya. Itu kan logikanya gini, semakin tinggi pohon, Ya, anginnya semakin betul kuat. sekali. Tapi akarnya semakin kuat juga. Iya, betul. Iya ya. Iya, karena kan udah semakin tinggi. Heeh. Makanya itu selalu aku bilang itu dari awal, itu mental itu sangat penting. Mentalnya terbentuk, apapun badai sekeras apapun, namanya mental udah terbentuk sih, aman. Keren. Aman kompleks. Keren, masih muda loh April. Iya sih. Dan dengan pencapaian sekarang, mental yang kuat. Ini terakhir nih April, apa arti sebuah kemandirian untuk April? Karena kan April ini mandiri banget ya. Ya. Merintis karirnya itu sampai sekarang, sampai pencapaian secara materi, Iya. pencapaian secara mental juga. Kan gini, orang sebanyak-banyaknya materi yang dia dapat, tapi dia nggak berimbang dengan mentalnya, itu ya sama aja juga bohong sebenarnya. Dan April itu udah ada di level yang sama dari secara materi, Yap. pencapaian secara fisik maupun psikologi. Ya. Sorry, dari pertama kan April itu berkarya itu mulai dari April kasir di Indomaret. April bukan langsung seperti dari ini. kasir? April dari kasir. Oh, Tanpa di mana? gengsi-gengsinya. Cabang apa? Ya, Cabang apa waktu itu? di Kantor Maumbi. pertama. Oh, Maumbi. Itu di Indomaret, di kantor bukan di kantor, di toko Indomaret. April belum tahu apa-apa. Itu belum, masih bisa masih pucat-pucat. Belum tahu itu alis itu seperti apa. Masih banyak dibully. Itu kayak masih dia cuma kerja di Indomaret, lebih sombong. Itu nggak sombong sih, itu satu kebahagiaan tersendiri karena orang bekerja itu dengan orang beli barang itu dengan kerja keras orang sendiri, hasil orang sendiri, apapun orang pekerjaan. Aku nggak gengsi sih dari dulu. Emang dari awal itu orang tua mengajar April untuk tidak gengsi. Masih kecil saja itu April jual cookies, keliling kampung jual jualan onde-onde, pisang goreng, bawa-bawa itu apa itu yang nama itu Termos. termos begitu dong, bawa-bawa onde-onde, jual-jual 501 dulu. Dari dulu begitu sampai kayak apa, sampai sekarang aku nggak pernah gengsi dalam hal cari doi, karena itu terbentuk dari kecil sih. Kakobong toh potong-potong kol dengan mama jual cookies, bawa taria pisang goreng, pisang bawa gitu. Mungkin dari itu sih, cuman bersyukur sekali karena Tuhan baik sekali sih. Mungkin kalau misalnya April dari dulu nak begitu, April sampai sekarang manja. Iya. April nggak akan mandiri kalau April nggak lewati hal-hal itu. Itu mandiri itu maksudnya itu bersyukur sih dari petorong diri sendiri sih. Kalau misalnya dari orang-orang juga suka, misalnya nggak tahu sih, cowok-cowok itu sangat suka cewek mandiri. Nggak semua. Nggak semua sih, ada yang Baru yang manja. Tapi dari April sih, kalau misalnya April mandiri, sudah terbentuk dari kecil. April tidak gengsi, kerja di toko, sapu-sapu, bawa sapu di toko, bawa lap kaca di toko, bawa kasir di toko. Itu sama sekali tidak ada jiwa gengsi yang muncul dari Pak April, karena itu positif. Iya. Daripada mau kesini kesana kesini terima doi, toh lebih bagus ya itu toh ngerti. Jadi lumayan sih kalau untuk arti dari mandiri. April sampai kalau cerita tadi itu sudah apa jawaban dari apa tuh, dari kalau misalnya dari April mau bilang itu arti mandiri itu, dari semua yang April bilang tadi itu semua itu sangat terjawab sih menurut April, karena itu satu kebahagiaan tersendiri for orang-orang cewek-cewek. Kalau mandiri itu ini pesenang sendiri, maksudnya Bisa beli apa aja apa yang disuka tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Anda bisa lakukan semuanya, Anda bisa
baking misalnya nggak perlu minta antar cowok misalnya, nggak perlu minta antar ke siapapun, mana bisa bawa motor, bawa mobil bisa. Jadi kalau misalnya ini ngana nggak bergantung ke orang lain. Itu sih kalau mandiri itu sangat enak loh, enak sekali. Apalagi yang sudah dapatkan karena diri yang sesungguhnya. Pokoknya enak sekali. Nanti kalau nggak rasa, nanti kalau nggak mandiri. Iya keren ya. Nggak perlu aku jelaskan karena kalau Ngoni akan berusaha menjadi cewek yang mandiri, Ngoni akan diperebutkan. Oh luar biasa. Diamond. Ya itu kayak orang mau dusu Ngana itu sebagai diamond lagi. Kalau misalnya Ngana yang dusu-dusu kan Ngana galau-galau pecok karena cok udah putus gara-gara ini kok. Ya karena Ngana belum mandiri. Kalau Ngana so mandiri, Ngana dia mau pikir oke. Apalagi Manado terkenal dengan orang ketiga, orang kedua, orang ke-10. Kalau Ngana sama mandiri, Ngana nggak akan dapatkan itu pecok. Malah cowok menyesal mau tinggal pangana karena kita nih mau tinggal pangana karena Ngana mandiri. Kita mau tinggal pangana karena banyak cowok yang di Supangana gitu. Mandiri ya, jago cari doi, smart, biasa ini bertalenta gitu tuh. Iya, punya talenta karena talenta. Dari penelitian ahli ya, saya pernah baca tuh genetika kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibu. Iya. Jadi kalau ibunya cerdas akan menurun secara genetik ke anaknya. Gitu. Jadi mandiri jangan. Jadi kalau misalnya Ngoni mandiri dari awal itu Ngoni akan terbentuk memang. Apapun badai, rintangan apapun yang Ngana mau hadapi, tetap sih memang mau goyah tapi cuma sedikit. Namanya juga masih daging, masih manusia. Yang pasti Ngana sudah dasar sih. Yang penting kalau misalnya dasar kuat, itu aman sih melewati banyak hal. Mental ya berarti dasarnya itu cuma mental ya. Mental aman. Kompleks aman. Iya karena ada kayak gini analoginya gini ya. Misalnya ini uang 200 juta ke orang yang salah itu uangnya akan habis. Tapi uang 200.000 ke orang yang benar dia bisa jadi 2M. Betul sekali. Semua tergantung mental. Iya. Tergantung diri sendiri juga. Mandiri itu juga berkaitan dengan tergantung gaya hidup. Oh iya, gaya hidup. Kalau gaya hidup emang udah dari awal yang mewah, susah. Nah, 200 yang tadi itu cuma 1 jam. Udah sampai 1 jam. Udah sampai. Ya makanya mandiri itu nggak bisa ke orang-orang yang royal. Tergantung sih Katu. Kalau misalnya memang dia dari dasarnya keluarga ekonomi yang sangat bagus, ya dia mandiri mungkin nanti setelah dia sudah dibentuk dari keluarga. Kalau misalnya sama orang ini kasihan yang dari awal makan botol pica tuh beling makan beli maksudnya iris nak. Iya enggak lah. Maksudnya aman sih kalau misalnya kalau untuk cewek mandiri itu pokoknya masih umur 20-an konsum mandiri, atau apalagi orang ada di kawasan Manado kung mandiri, nggak sangat luar biasa berarti. Ya. Karena tahu Manado gimana, itu orang-orang yang sangat dikenal dengan gengsi yang sangat tinggi. Yes. Sangat susah untuk wanita mandiri. Memang banyak di sini wanita mandiri, sama seperti berarti Dompet Perjuangan sama yang April. Cuman wanita-wanita mandiri Manado itu langka loh, karena banyak yang selalu bergantung kepada orang tua. Atau mengambil jalan pintas. Betul. Nggak mau susah. Nggak mau susah karena mereka udah merasakan bagaimana dapat uang yang enak dari awal dan mudah dan hemat, instan. Iya, karena awal rasa instan bagaimana, akhirnya sampai sekarang ya sampai mau ini gengsi, mau kerja saja di perusahaan ini gengsi. Gitu. Mau. Makanya banyak teman-teman yang bilang si masuk kok akan kita di mereka suka di kantor, tadi mau di toko. April sangat membenci kata-kata itu. Mungkin tahu kita yang marahi dari awal sampai sekarang. Kumoni yang gitu kok sih masuk akang di tamu kerja nih, Marta suka di kantor. Tadi mau di itu benci sekali kok, betul. Oh, iya. Jadi soalnya bahasa seri bagi kita lah. Oh. Kita sebenarnya dari awal kalau memang mau kerja ya kerja tanpa gengsi.
Harus mau susah ya. Harus masuk di kantor, di toko juga Uni bisa berkarir. Uni bisa lebih tinggi dari bos karena Uni bisa memimpin, bisa naik kepala toko bisa naik SPV bisa naik dari situ karena Indomaret kan dia lebih berkarir. Gitu. Karir dia. Kerja Anda bagus, gaji Anda bagus, Cuan Anda bagus. betul sekali. Apa tuh Indomaret jargon apa? Mudah dan hemat. Mudah dan hemat. Iya. Pokoknya kalau di Indomaret itu selalu mudah dan hemat. Endorse. Oke nih April, sebagai penutup nih ada nggak pesan buat para tribuners, terutama perempuan-perempuan muda ya, Yap. yang mau hidup mandiri, maksudnya mau berjuang, nggak mau, yang mau inilah hidup bukan dari nol sih, tapi mau memperjuangkan apa yang diimpikan kayak April. Yap. April pas masuk tadi April terfokus di tulisannya ini. Yang mana? Ih, pikiran Anda adalah sebuah kekuatan yang dapat mengecilkan atau membesarkan diri. Oh, oke. Itu sangat luar biasa sih kata-kata ini. Itu April lewati dengan kata-kata itu juga sih. Mulai dari pikiran. Jadi April mau sampaikan kepada teman-teman kaula-kaula muda, teman-teman sekalian, jangan gengsi, mari berusaha dulu. Dan kalau misalnya Oni berusaha, Oni akan dapatkan apa yang Oni inginkan. So semangat itu penting, kesehatan itu penting, mental juga sangat penting. Jadi bisa juga kalau misalnya menyelam sambil minum itu juga bisa. Selagi itu masih positif, silakan lakukan yang terbaik. Apa yang Anda putuskan itu yang jadi Anda bertanggung jawab. Udah? Cukup, mau menangis. Ada lagi? Si for Tribuners kesayangan. Tetap semangat. Mudah-mudahan cerita kita sama, perjuangan kita sama, dan sampai bertemu di titik terbaik. Sion Talk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk April. Tribuners, kita udah di penghujung acara Tribun Sosok hari ini. Perbincangan yang sangat menarik ya dari April. Semoga nilai-nilai kehidupan yang April lakoni dan semua motivasi dan inspirasi yang telah dia ceritakan di Tribun Sosok kali ini bisa membantu para tribuners, terutama perempuan yang ingin menggapai mimpi, bahwa nggak ada yang mustahil. Yep. Kalau mau berjuang dari nol, mau memperjuangkan apa yang kita mimpikan, pasti Tuhan akan membantu dan suatu saat akan terwujud. Amin. Amin ya. Betul Oke, sekali. Tribuners, sampai jumpa di Tribun Sosok selanjutnya. Ciao.